di sini nggak akan berusaha untuk menggurui, apalagi sok-sokan cerita tentang apa yang aku rasakan sebagai seorang ADHD. Tapi aku pengen berbagi apa yang aku alamin setelah sekitar 2 tahun lebih didiagnosa sebagai ADHD dan 1,5 tahun lebih belajar tentang ADHD dan menghidupi sebagai adult ADHD dalam kesadaran. Jadi aku ini penggemar banget buku Atomic Habit ya. Jadi 1% satu hari katanya bisa mencapai 37% per tahun progres positif. Dan aku lagi bikin, persiapan bikin akun namanya sharing.atomichabit, karena aku pengen ngebahas setiap atomic habit yang aku build up sebagai accountability partner. Maksudnya aku akan bikin itu sebagai bukti bahwa dengan memperbaiki 1% setiap hari itu, kita akan melihat result yang sangat berbeda di akhir tahun, dalam 1 tahun. Dan aku tuh di sini kasusnya adalah seorang ADHD ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman baca dan belajar bahwa salah satu kesulitan untuk ADHD adalah being konsisten. Dan konsisten di sini adalah konsisten yang linear. Karena berhubungan dengan banyak hal, salah satunya adalah executive function kita. Tapi aku mau sharing sedikit sama teman-teman, setelah aku melihat progres aku yang tertulis secara visual di dalam WA group ADHD yang subgroup namanya accountability partner, aku tuh melihat diri aku berprogres. Sejujurnya kan aku tidak membuat goal, aku cuman berproses, berfokus kayak, oke, hari ini ada problem apa yang bisa aku solve, aku mau solve, selesain. Ada hal apa yang aku nggak bisa, oke, aku mau kerjain, dan lain-lain. Itu yang aku ngerasa kayak, wah seru nih gitu ya. Dan aku membawa diri aku ke titik yang dimana aku nggak nyaman, tapi nggak berlebihan nggak nyamannya. Karena aku tahu kalau aku terus stay di tempat yang nyaman, ya aku nggak akan kemana-mana gitu. Tapi dengan aku memaksakan diri tidak nyaman, tapi tidak nyamannya tuh tidak sampai bikin aku burnout atau paralyzed, itu tuh membantu aku untuk grow up. Dan aku juga mempertimbangkan faktor bahwa orang-orang ADHD itu selalu merasa dia underachievement karena banyak kali dia nggak konsisten, acok-acokan bidang, makanya dia berusaha menjadi overachiever. Akhirnya dia mengkompensasi banyak hal di tempat yang lain. Itu adalah salah satu hal juga yang aku belajar untuk balancing, di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ADHD. Teman-teman mungkin perhatiin bahwa banyak banget konten yang hari-hari ini aku upload dalam 1 hari bisa 2 sampai 3 kali, itu karena banyaknya proses aku belajar. Jadi setiap kali aku belajar, lalu aku menemukan sesuatu, aku memproduksikan itu menjadi sesuatu. Dan itu menjadi reminder buat aku gitu. Nah, aku berharap teman-teman di luar sana yang mungkin baru didiagnosa sebagai ADHD, aku pengen sharing ini untuk kasih insight dan semangat bahwa, oh nanti juga kita akan ketemu kok cara kerja otak yang sesuai dengan kita. Seperti itu. Selamat malam.